Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Roll. Awal tahun 2021 ini, kabar duka kembali merundung dunia penerbangan tanah air. Kita semua dikejutkan dengan kejadian yang menggemparkan ini di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, yaitu pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 WIB dan kemudian dinyatakan jatuh pada pukul 16.00 WIB. Hal ini benar-benar menyisakan pilu dan juga perih untuk Indonesia, terutama kepada para keluarga penumpang yang diketahui pesawat itu mengangkut sekitar 50 penumpang yang terdiri dari 43 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta ada 12 kru pesawat di dalamnya. Dan hari ini saya akan mengisahkan kepada kalian beberapa rangkuman dari kisah-kisah pilu para penumpang yang belakangan ini postingan terakhirnya itu menjadi sorotan. Dan inilah kisahnya. Nah teman-teman, kisah pertama yang akan kita bahas yaitu kisah dari kapten pilotnya. Kapten pilot yang menerbangkan pesawat itu adalah Kapten Afwan. Beliau merupakan salah satu dari kapten senior di Indonesia yang sudah 37 tahun berada di dunia penerbangan. Dan beliau ini pun dikenal sebagai sosok yang sederhana dan juga taat beragama. Dan usai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, foto profil dari WhatsApp-nya beliau itu sempat disorot ya, dimana dia ini memasang picture berupa karakter Superman ya, yang sedang sholat dan kemudian ada caption kata-katanya, setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga apabila tidak sholat 5 waktu. Dan beliau ini juga memiliki ciri khas ya, dengan selalu menggunakan peci berwarna putih kemanapun beliau pergi, hingga sampai hari dimana beliau menjadi pilot ya di pesawat Sriwijaya Air tersebut juga menggunakan peci putih. Rekan kerjanya juga menyampaikan nih bahwa beliau ini adalah seorang senior yang sangat sabar dan juga dermawan. Dan informasinya, sebelum beliau ini akhirnya bekerja di Sriwijaya Air, Kapten Afwan ini merupakan seorang penerbang dari TNI Angkatan Udara pada periode 1987 sampai 1998. Semoga Kapten Afwan ini husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Teman-teman, kisah selanjutnya, kisah yang kedua yaitu kopilot Diego Mamahit. Nah, beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai dunia penerbangan ya. Diceritakan sebenarnya pada saat itu beliau tidak seharusnya berada di penerbangan rute Jakarta Pontianak, karena seharusnya beliau itu mendapatkan jadwal malam hari ke Belitung. Dirangkum dari berbagai sumber, paman Diego yaitu Pierre Patrick, bahwa seharusnya kopilot Diego ini berangkat ke Belitung pada malam harinya, jadi di malam minggu gitu ya. Tapi saat itu Diego Mamahit ini berubah mengambil jadwal yang ke Pontianak karena jam 2 siang ya, dengan maksud esok harinya dia itu supaya bisa ke gereja. Karena alasan itulah makanya kopilot Diego ini berada di dalam pesawat Sriwijaya Air tersebut. Beliau pun sempat menginformasikan kepada keluarganya bahwa beliau merubah jadwal penerbangannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita doakan kopilot Diego Mamahit ini diberikan damai dan masuk dalam surga, dan keluarganya juga diberikan ketabahan. Kisah yang ketiga ini datang dari seorang pramugara yaitu Oki Bisma. Teman-teman, informasi ya bahwa jasad yang pertama kali diidentifikasi itu adalah jasad dari Oki Bisma, karena adanya pencocokan ya dari sidik jari antara sidik jari antemortem dan postmortem. Jadi maksudnya antara sebelum
penerbangan dan pada saat ditemukan tersebut ya. Pada saat itu tim penyelam menemukan sebuah potongan tangan kanan dan ternyata itu adalah milik dari Oki Bisma. Setelah diidentifikasi, ternyata hasilnya itu sangat identik dengan datanya sebelum kejadian. Jadi ditemukan ada 12 titik kesamaan gitu ya teman-teman. Oki Bisma ini adalah seorang pramugara dari Sriwijaya Airlines, sedangkan istrinya itu seorang pramugari di maskapai yang sama ya. Di akun Instagramnya itu Oki Bisma ini kerap kali membagikan kemesraan dan kebersamaannya dengan istrinya. Dan ternyata mereka ini baru saja menikah di tahun 2019 lalu, di mana postingan terakhir dari Oki Bisma di Instagramnya inilah yang kemudian menjadi sorotan dari publik ya teman-teman, karena hal itu dianggap netizen sebagai sebuah firasat gitu. Dia itu memasang foto istrinya itu sedang sendirian sambil memandang laut, padahal biasanya dia itu selalu memposting foto-fotonya mereka berdua. Dan ya memang sih, jadi kelihatannya itu adalah kayak semacam sebuah firasat gitu ya teman-teman, karena hal yang dia lakukan itu berbeda dari biasanya. Ya Allah, aku merinding banget loh. Ampun, kita doakan sama-sama ya teman-teman, semoga Oki Bisma ini husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan, terutama istrinya, diberikan ketabahan oleh Allah. Amin. Nah teman-teman, yang keempat yaitu kisah pilu dari Ratih Windania. Hari itu Ratih Windania bersama keluarganya akan kembali ke Pontianak setelah mereka selesai mengunjungi saudara mereka yang berada di Bandung, sekalian mengajak putri dan juga keponakannya untuk berlibur gitu ya. Saat itu ia bersama putrinya yang bernama Yumna dan orang tuanya yaitu Bapak Tony Ismail dan ibunya Rahmawati, serta bersama seorang keponakannya yang bernama Atar. Nah, diketahui Ratih sekeluarga ini mengunjungi kakak lelakinya yang stay di Bandung dan diketahui bernama Irfan. Kesempatan itu ternyata suami Ratih ini tidak ikut dan hanya menunggu di Pontianak ya teman-teman. Dikutip dari Tribun Kalbar, ternyata Ratih ini berprofesi sebagai pengusaha kuliner ya, yaitu Soto Banjar Nini Acil yang berada di Pontianak. Dan yang lebih membuat pilu ya teman-teman, karena dia sempat membuat instastory sebelum dia akhirnya naik ke dalam pesawat Sriwijaya Air dengan berpamitan kepada keluarga yang ada di Bandung gitu loh teman-teman, dan video itu sudah tersebar di publik ya. Sekali lagi semoga beliau husnul khotimah dan keluarga-keluarganya ya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Kelima, ini adalah kisah yang mengiris hati banget juga ya, yaitu kisah tentang Bapak Yaman Zai, di mana hari itu tim penyelam menemukan sebuah KTP yang bertuliskan nama Yaman Zai. KTP itu dibawa dari bawah air dengan bersamaan tas kecil berwarna kuning. Tetapi Yaman Zai ini tidak terdaftar di dalam manifest penumpang Sriwijaya Air ya. Namun beliau ini dikenali saat beliau menunggu kedatangan istri dan 3 anaknya di Bandara Supadio Pontianak. Dan ternyata benar teman-teman, istri dan juga 3 anaknya ini adalah penumpang di dalam pesawat tersebut. Ini adalah hari dimana mereka ingin sekali untuk bertemu ya, setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Rencananya istri dan anak-anaknya ini akan berkunjung sekaligus liburan. Bahkan anaknya yang bungsu itu masih bayi ya teman-teman, diinformasikan berusia sekitar 3-4 bulan seperti itu. Ya Allah, kayaknya bisa bayangin banget ya gimana sedih dan cemasnya beliau pada saat itu. Dengan apa ya, awalnya bahagia ya, pengen bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dan istrinya, tapi ternyata ada kabar yang begitu membuat miris hati ya, dimana anak dan istrinya itu adalah penumpang dari pesawat yang dinyatakan jatuh. Sekali lagi kita doakan semoga husnul khotimah dan Bapak Yaman Zai juga diberikan ketabahan atas musibah ini. Teman-teman, sampai di sini dulu video aku ya tentang kisah pilu dari beberapa penumpang, dan marilah kita sama-sama mendoakan juga ya, semoga semua tim TNI, Basarnas, ataupun para wartawan ya yang senantiasa selalu rutin dan update ya memberitakan kepada kita tentang pencarian-pencarian tersebut. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.